Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan fungsi Amorlink. Jadi fungsi ini digunakan untuk mencari nilai depresiasi pada suatu periode akuntansi. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa baca artikelnya penggunaan fungsi Amorlink ini di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini. Video ini merupakan revisi dari video sebelumnya, di mana pada video terdahulu terdapat kesalahan dalam penggunaan simulasi tabelnya di sini, sehingga ini saya revisi ulang. Langsung saja, di sini sudah ada sebuah contoh soal. Ini saya ambil dari artikel saya. Sebuah perusahaan membeli mobil operasional seharga 250 juta. Diperkirakan pada periode ke-15 atau pada tahun ke-15, harga mobilnya sebesar 35 juta rupiah. Mobil ini dibeli pada tanggal 22 Februari 2021, sedangkan periode pertama akuntansi jatuh pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian untuk tingkat depresiasinya sebesar 5,5% per tahun. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah perhitungan depresiasi menggunakan metode Amorlink, di mana basisnya bernilai 1. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tulis dulu saja poin-poin soalnya. Pertama, yaitu harga kendaraan atau harga mobil. Bisa juga dikatakan sebagai cost-nya sebesar 250 juta rupiah. Kemudian yang kedua, periodenya, yang kita cari adalah 15 tahun. Kemudian harga mobil setelah penyusutan, atau bisa juga dikatakan sebagai residu atau salvage-nya, 35 juta rupiah. Kemudian tanggal pembeliannya, tanggal 22 Februari 2021. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan dalam penulisan tanggalnya, cara yang paling mudah adalah Anda sesuaikan dengan sistem atau cara penulisan pada perangkat komputer Anda. Jadi misalnya di sini pada pojok kanan bawah, kebetulan laptop saya penulisan tanggalnya menggunakan garis miring, jadi 25 garis miring 6 garis miring 2021. Jadi penulisan tanggalnya Anda sesuaikan saja dengan sistem yang ada di komputer Anda, semata-mata untuk mempermudah Anda agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan tanggalnya. Sebab bila Anda salah dalam menuliskan tanggalnya, misalnya Anda tuliskan dalam bentuk teks, maka hasil jawabannya akan tidak valid atau salah. Periode pertama akuntansi atau akhir ya, akhir periode akuntansi yaitu jatuh per 31 Desember 2021. Kemudian tingkat depresiasinya, atau bisa juga dikatakan sebagai rate-nya, sebesar 5,5% per tahun. Basis di sini bernilai 1. Ini saya rubah dulu ke dalam bentuk accounting supaya lebih mudah. Kemudian untuk tanggal pembelian dan akhir periode akuntansinya, ini kita juga bisa men-settingnya. Kita pilih misalnya date, kita klik, kemudian number format,
Nah, di sini location-nya kita pilih Indonesia. Kita cari Indonesia di sini. Nah, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan Anda. Misal di sini saya pilih, maka akan muncul 31 Desember 2021, tekan OK. Maka secara otomatis akan berubah seperti ini. Jadi Anda tidak bisa mengetikkan misalnya 22 Februari secara langsung seperti ini. 22. Nah, penulisan sepanjang ini akan dianggap salah oleh MS Excel karena ini merupakan bentuk teks, jadi bukan bentuk tanggal. Jadi hati-hati Anda dalam penulisan tanggalnya. Kemudian kita akan cari nilai depresiasi pada periode ke-15. Jadi periode ke-15-nya dengan menggunakan Amorlink. Berapakah besar nilainya? Langsung saja kita masukkan Amorlink kurung buka. Nah, di sini sudah muncul rumus daripada Amorlink. Cost di sini merupakan nilai awal aset. Di sini nilainya sebesar 250 juta rupiah. Kita klik di sel C12. Date purchase ini merupakan tanggal pembeliannya 22 Februari 2021. Kemudian first periodnya, tanggal terakhir periode pertama perhitungan akuntansinya. Jadi ini per 31 Desember 2021. Salvage atau residu ini merupakan nilai akhir aset setelah depresiasi sebesar 35 juta rupiah. Periodenya 15. Rate-nya, tingkat persentase depresiasinya sebesar 5,5% di sel C17 dan basisnya bernilai 1. Kita lihat di sini ya, basis ada bermacam-macam nilai, ada 0, 1, 2, 3, 4. Anda bisa pelajari langsung di artikel saya. Kita klik saja di sel C18, tekan enter. Ini saya rubah saja ke dalam bentuk accounting supaya lebih mudah. Maka depresiasi pada periode ke-15 atau pada tahun ke-15 sebesar 10.746.575 rupiah. Nah, apakah benar hasilnya seperti ini? Nanti akan kita cocokkan dengan menggunakan tabel simulasi. Jadi tabel simulasi ini kita akan cari besarnya nilai depresiasi tiap-tiap periodenya. Periodenya kita mulai dari periode ke-0. Nanti akan saya jelaskan kepada Anda maksud daripada periode ke-0. Kita copy saja ke bawah. Ini saya buat sampai periode ke-16. Untuk Amorlink pada periode pertama, langsung saja. Caranya sama, perbedaannya hanya penggunaan pada sel absolutnya, karena nanti akan kita copy ke bawah. Jadi kita gunakan alamat sel absolut. Cost-nya 250 juta, tekan F4 agar alamat selnya absolut. Date purchase-nya 22 Februari, tekan F4 juga. First period-nya per 31 Desember 2021, tekan F4 juga. Salvage-nya 35 juta. Kemudian periodenya. Nah, untuk periodenya di sini kita gunakan alamat sel yang relatif. Jadi kita klik sesuai dengan periode yang ada di tabel simulasinya. Jadi periode ke-0. T2 rate-nya 5,5%, tekan F4. Kemudian basisnya 1, tekan F4 juga, kurung tutup, tekan enter. Maka besarnya periode ke-0
sebesar 11.753.425 rupiah. Nah, di sini kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, bila kita lihat di sini, pada periode pertama sampai dengan periode ke-14, nilai depresiasinya sama besar, yaitu sebesar Rp13.750.000. Baru nanti pada periode ke-15, nilai depresiasinya hanya tinggal Rp10.746.575. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada periode 0 ini apakah maksudnya di sini periode 0 merupakan periode prorata. Jadi maksudnya di sini perhitungannya dimulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Jadi di sini tidak sampai satu periode akuntansi. Dan maka perhitungannya didasarkan pada perhitungan prorata. Nah, ini berbeda. Pada periode pertama sampai dengan periode ke-15, perhitungannya didasarkan satu periode akuntansi. Jadi per 31 Desember 2021 sampai 31 Desember 2022. Jadi di sini nilainya akan sama. Kemudian untuk yang terakhir pada periode ke-15 ini sisa depresiasinya hanya tinggal Rp10.746.575 rupiah. Nah, di sini untuk residunya, sisanya kita tinggal kurangkan saja sama dengan cost-nya 250 juta dikurangi dengan depresiasi periode ke-0. Kemudian untuk residu yang periode ke-0 kita kurangkan untuk amorling yang periode pertama, sehingga akan muncul residu pada setelah periode pertama. Kemudian kita tinggal copy saja ke bawah. Nah, pada periode terakhir, yaitu periode ke-15, sisa residunya sebesar 35 juta rupiah. Jadi sama dengan sisa residu yang ada di dalam soalnya, yaitu 35 juta rupiah. Kemudian depresiasi pada periode ke-15, kita lihat di sini. Nilainya pun juga sama, sebesar 10.746.575 rupiah. Nah, jadi ini merupakan cara perhitungan depresiasi dengan menggunakan fungsi amorling. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.